Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa Pendidikan Kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema rasionalitas penelitian. Kalimat kunci dari rasionalitas ini ada dua. Yang pertama adalah kata rasional. Nah, rasional, pengertian rasional dan rasionalitas. Kalau rasionalitas itu terkait dengan nomina atau kata bendanya, baik itu menunjuk seseorang, tempat, atau semua benda yang ada dan segala yang dibendakan. Sedangkan rasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah keputusan atau pilihan yang menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal atau masuk akal. Itu rasional. Nah, rasionalitas itu memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga rasionalitas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada tindakan seseorang dengan alasan seseorang itu bertindak. Mengapa dia bertindak mengambil keputusan itu? Sebuah gagasan atau tindakan selalu dikaitkan dengan kesesuaian, ketepatan, atau kemasuk akal gagasan atau tindakan itu dan norma yang disepakati bersama. Sehingga apa yang dilakukan itu dia adalah rasional, logik. Nah, contoh, siswa mendapat nilai baik karena apa? Karena dia belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dia belajar sungguh-sungguh, maka dia mendapat nilai yang baik. Orang mau sukses, orang akan sukses maka sebab dia bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Itu adalah rasional. Sehingga menuntut sebuah tindakan, yang tindakan itu logis. Nah, contoh rasionalitas tadi itu menggambarkan bahwa dari apa seseorang punya alasan tertentu sehingga dia mengambil sebuah tindakan tertentu pula. Dan semuanya itu baik alasan yang digunakan itu logis dan masuk akal. Lalu kemudian apa itu rasionalitas penelitian? Rasionalitas telah saya sampaikan tadi bahwa merupakan suatu pola pikir di mana seorang itu bersikap. Punya ada pola pikir yang kemudian dilakukan sebuah sikap atau tindakan di mana tindakan itu sesuai dengan logika dan nalar manusia. Dengan berbagai tindakan yang dipandang rasional, yang tentu dilandasi dan berbagai informasi yang akurat dan objektif. Bertindak rasional itu maksudnya adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan yang baik dan juga untuk tujuan yang baik pula. Nah, rasionalitas penelitian adalah pola pikir, sikap, tindakan yang rasional atau logis atau masuk akal dalam melakukan suatu tahapan-tahapan metodologi penelitian yang ada. Nah, ada 4 kata kunci penelitian. Yang pertama adalah rekomendasi. Maaf, ada masalah. Kemudian masalah itu dilakukan suatu penelitian untuk dikaji dengan cara yang ilmiah. Langkah-langkah ilmiah itu dengan penerapan metode-metode ilmiah yang ada, tentu dari proses pelaksanaannya akan dihasilkan data. Nah, dari data itu kemudian dianalisis, dibahas, dikaji, dianalisis dengan detail lagi, tentu akan dihasilkan suatu rekomendasi. Pertanyaannya adalah cara ilmiah. Cara ilmiah itu yang seperti apa? Maka cara ilmiah itu harus rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, sudah saya sampaikan tadi, berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, yang logis. Nah,
Sedangkan empiris itu berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sehingga kita sebagai manusia itu bisa mengambil suatu pengamatan dan kemudian dari pengamatan itu dilakukan suatu analisis sehingga dihasilkan suatu keputusan. Keputusan yang ilmiah. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis itu berarti adalah proses yang dilakukan itu dengan langkah-langkah yang bersifat logis. Jadi penelitian itu membutuhkan suatu rasionalitas yang tinggi. Karena apa? Karena hasil penelitian nanti itu yang dihasilkan bisa sangat mungkin itu digeneralisasikan. Nah, setiap penelitian tentu diawali dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah secara jelas dan nyata. Jadi melakukan penelitian tidak bisa kita itu langkah-langkahnya dipahami dulu, bukan membuat judul dulu, bukan enaknya saya membuat apa, bukan begitu. Masalah yang ada di lapangan itu apa? Nah, masalah ini yang secara jelas dan nyata dan faktual memang terjadi. Nah, masalah inilah yang kemudian diidentifikasi apa? Diidentifikasi dengan membandingkan keadaan yang ada faktual dengan keadaan yang dikehendaki adalah ideal. Sehingga yang adalah kesenjangan. Semakin berisiko kesenjangan itu, semakin mendesak dilakukan penelitian untuk diatasinya. Jadi kalau antara realita dengan idealitas itu jauh kesenjangannya, itu menunjukkan suatu hal yang memang sangat mutlak untuk diteliti. Kemudian dengan mencermati dan mengkaji kesenjangan itu, maka dapat ditemukan serta dirumuskan masalah yang perlu diatasi melalui penelitian ilmiah. Nah, dari sinilah kemudian dari kesenjangan yang ada, kemudian dicermati, dikaji, sehingga dihasilkan suatu rumusan masalah. Temuan-temuan masalah akan kemudian dirumuskan dalam perumusan masalah. Nah, kemudian perumusan masalah inilah yang sudah ditemukan itu digunakan untuk menentukan paradigma, jenis dan metode penelitian yang sesuai untuk diterapkan. Jadi bukan sebaliknya. Masalah belum kita tentukan, kita sudah mau menentukan kita mau pakai metode apa, enggak bisa. Jadi setelah kita punya rumusan masalah, kemudian dianalisis, kemudian muncul dalam benak kita, baru kita tetapkan paradigmanya. Kita telusuri dari berbagai literatur, kemudian kita lakukan metodologi yang kita gunakan dengan menggunakan apa, barulah kita runut lebih jauh lagi, kita kerjakan lebih jauh lagi. Nah, sehingga dari yang saya sampaikan tadi, langkah awal dalam menyusun penelitian itu yang pertama adalah rasionalitas penelitian yang ingin diteliti. Nah, rasionalitas yang ingin diteliti tadi itu kemudian diklasifikasikan dalam beberapa variabel-variabel. Nah, dari variabel-variabel inilah yang kemudian kita bisa membuat apakah itu dimensi dan diturunkan kepada indikator-indikator misalnya. Untuk apa? Untuk menyusun hubungannya dengan kisi-kisi, kemudian instrumen penelitian. Nah, rasionalitas penelitian yang ingin diteliti, kemudian menetapkan paradigma penelitian, baru membuat kerangka kerja penelitian. Nah, ini adalah langkah yang harus kita lakukan dan itu harus memang diawali rasionalitas karena dalam rasionalitas itu ada masalah yang akan kita teliti. Paradigma akan membawa kita yakni ontologi, epistemologi dan metodologi sehingga kita tahu metode apa yang kita gunakan, menggunakan paradigma apa dan metode apa yang akan kita gunakan sampai mengarah kepada teknik pengambilan sampel dan pengambilan sampel dan seterusnya. Terkait dengan rasionalitas penelitian ini sesungguhnya Al-Quran telah memberikan suatu pemahaman pada kita semuanya yang itu tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini ada suatu penggambaran kita untuk secara menggunakan meneliti jauh lebih dalam lagi mengapa nyamuk dan sebagainya, dan itu menuntut kita untuk mengkaji perumpamaan itu artinya bahwa kita dituntut rasionalitas. Artinya apa? Yang harus dianalisis. Sehingga logikanya bagaimana? Nah, memang Al-Quran ini sekali lagi bukan buku ilmiah, tapi memang adalah di dalamnya banyak ilmu-ilmu, mencakup segala ilmu akan ada di dalam Al-Quran. Nah, perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, ini artinya menuntut kita untuk berpikir dan kita membuat satu rasionalitas mengapa ada perumpamaan yang seperti itu. Nah, ternyata Allah menyampaikan bahwa banyak orang yang diberi petunjuk dari hal yang rendah seperti ini. Menurut pengamatan asumsi dari orang-orang yang musyrik, yang kafir. Nah, kemudian ayat yang berikutnya surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sari dari ayat ini, bahwa Al-Quran itu seluruhnya tidak mudah, karena bersifat filosofis, jadi tidak mudah untuk dimengerti tanpa mencari, tanpa menganalisis atau menggali sesuatu yang tersimpan di balik bahasa harfiahnya. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan juga begitu. Di ayat yang sebelumnya tadi, bahwa kita itu dituntut untuk mencari sesuatu di balik kalimat itu, di balik ayat itu. Sehingga kita bisa, nah ini artinya menuntut sebuah rasionalitas. Dengan pendekatan ilmiah, akhirnya akan didapat itu. Nah, oleh karenanya membutuhkan pemikiran yang semakin rasional dan logis sebagai media atau alat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini menuntut suatu sistematika kerja yang sistematis, logis, runtut, yakni apa? Dengan kerja ilmiah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ayahsabul insanu allan najma'a idamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini suatu pertanyaan. Yang berikutnya, apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya bahwa
kita dituntut suatu kerja, kinerja, langkah, kegiatan, aktivitas, yang aktivitas itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Artinya bahwa kita bekerja apa saja, sebuah penelitian itu pasti ada sesuatu timbal balik bahwa itu semuanya akan dinilai sebagai suatu amal yang baik dan juga sebagai ibadah. Nah, mengumpulkan berbagai literatur bisa kita asumsikan satu maknai pula, mengumpulkan kembali tulang belulangnya itu adalah mengumpulkan berbagai literatur, data, informasi yang logis, dirasionalkan sehingga logis untuk diteliti. Nah, jari jemari, semua manusia punya sidik jari. Sidik jari seluruh manusia di dunia ini, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal masih hidup, tidak ada satu sidik jari itu yang sama di seluruh manusia di dunia ini, meskipun dia anak kembar sekalipun. Nah, artinya bahwa sidik jari itu akan menggambarkan bagaimana keragaman, bagaimana saling keterkaitan dan luasnya ilmu yang untuk kita teliti itu. Artinya bahwa kita dituntut kita itu untuk mencari rasionalitas, dukungan-dukungan teori yang logis, kemudian dan masuk akal untuk kita teliti dan kita kaji. Nah, ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah memberikan pemahaman pada kita tentang rasionalitas penelitian ini. Kemudian ini adalah penggambaran sidik jari. Dari 3 orang tidak ada satu mereka yang sama. Nah, kalau kita sampaikan di sini bahwa ilmunya manusia itu satu tetes ilmunya manusia, sebanyak pun ilmu yang dikuasai manusia dimasukkan tuh luatan tidak akan menghitamkan lautan. Masih banyak kajian-kajian ilmu yang perlu kita teliti, kita kaji sehingga menuntut kita sebagai manusia, yakni pemimpin khalifah di muka bumi ini punya konsekuensi untuk melakukannya. Demikian anakku semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.